Saya pertama-tama mengucapkan syukur kepada Tuhan dan sekaligus juga cek audio apakah suara saya bisa diterima dengan baik. Jelas, Ya, Pak. Jelas, Pak. Ya, karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, senang sekali saya boleh berbagi pagi hari ini, sekalipun kita di masa pandemik tidak bertemu secara langsung, tapi saya percaya Tuhan sedang melakukan sesuatu yang besar. Tuhan rencananya tidak pernah gagal atas setiap kita, Dia begitu peduli atas kita. Dan kita percaya bahwa dimanapun Tuhan menaruh kita membawa misi Tuhan menjadi garam dan terang. Kita membawa kekuatan dan damai sejahtera ilahi dimanapun Tuhan menaruh kita. Pagi hari ini menjelang siang saya akan sharing tentang temanya, yaitu menjadi seorang yang memiliki menyusunkan dirinya dengan jadwal kehidupannya. Sesuai dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil. Ayat ini saya bagi menjadi 3 bahasa. Yang pertama adalah kita memiliki agensi Tuhan. Kita di dalam masa seperti ini, yaitu melakukan pergerakan dalam senyap, silent moving. Sebagai seorang prajurit Kristus, kita harus selalu siap untuk berjuang, menderita dan patuh kepada komandan kita, yaitu Tuhan Yesus. Kita harus sadar bahwa hidup di dunia ini berada di dalam perang. Kita harus terus berjuang mempertahankan iman dan berperang melawan kuasa-kuasa gelap. Oleh karena itu, di dalam Efesus 6 ayat 11 dikatakan, perkenakanlah seluruh perlengkapan senjata supaya kami dapat bertahan. Dan Bapak Ibu, di dalam kita hidup di dunia ini, kita juga mesti belajar sebagai seorang prajurit yang selalu taat, kemudian kita bekerja dengan sungguh-sungguh. Bahkan saya suka mengambil istilahnya sebagai suatu pergerakan dalam senyap, silent moving. Kalau kita belajar dari satu Raja-Raja namanya 7 misalnya, yaitu peristiwa di mana ketika putra Daud yaitu Salomo membangun bait Allah. Di dalam satu Raja-Raja namanya 7, saya bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Pada waktu rumah itu didirikan, dipakailah batu-batu yang telah disiapkan di penggalian, sehingga tidak kedengaran batu, palu atau kapak atau sesuatu perkakas besi pun selama pembangunan rumah itu. Jadi saya bisa membayangkan bagaimana pembangunan yang tidak mengeluarkan suara, semua dilakukan dalam senyap. Pembangunan bait suci yang begitu luar biasa. Di dalam kehidupan Yesus, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tidak banyak terekspos ketika dia hanya berusia 12 tahun, kemudian dia dicari sama mamanya, ternyata dia ada di bait Allah dan berdiskusi, berdebat dengan para imam di sana. Kemudian baru kita lihat kembali ceritanya di usia ke-30. Tidak banyak terekspos. Tetapi sungguh apa yang dilakukan, kita percaya pada usia-usia ketika tidak diekspos itu, melakukan sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang dipersiapkan, sesuatu yang fenomenal, dan ketika dia dibaptis, merpati, surga terbuka dengan gambaran merpati mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Nah, Bapak Ibu, seringkali di dalam dunia sosial media sekarang ini, kita terpancing, kita senang sekali mengekspos diri kita dengan sosmed yang ada, dengan TikTok, dengan YouTube, dengan WhatsApp, dengan apapun yang kita punya, sehingga kehidupan kita begitu dilihat banyak orang. Segala perbuatan kita dimonitor banyak orang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai seorang prajurit tentu setiap perintah mari kita lakukan dengan setia. Kita setia menjalankan, tetapi kita lakukan dengan betul-betul tidak untuk mendapat pujian dan hormat manusia. Tidak untuk dipuji oleh orang-orang, tidak untuk mendapat tepuk tangan, tetapi untuk merasakan cinta, kasih, untuk ucapan syukur, karena begitu Tuhan mengasihi dan mencintai kita. Seharusnya ini menjadi kekuatan bagi kita, menjadi ukuran bahwa di dalam kita melayani Tuhan, kita tidak ingin untuk diekspos
ketika para sultan-sultan baru muncul ya, ketika flexing ya, seolah-olah orang pamer kekayaannya, ketika ada iPhone disewakan, mobil disewakan supaya kelihatan orang heran, orang melihat. Tetapi kalau kita teliti kehidupan mereka, bahkan semalam saya pelajari kehidupan mereka, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ternyata kebanyakan dari mereka itu tidak siap menerima kekayaan. Mereka memakai seperti bisnis-bisnis yang kebanyakan adalah scam, ya, penipuan. Dan banyak di antara mereka ketika di dalam glamor dan kekayaannya, ketika diberi salam oleh kantor pajak, mereka stres dan bingung. Ternyata mereka tidak membayar pajak. Ya, Bapak Ibu, Yesus mengajarin kita, ketika kita berbuat, tangan kanan, tangan kiri, tidak usah tahu. Kita melakukan sesuatu karena cinta kita kepada Tuhan, karena kasih, karena anugerahnya. Jadi Bapak Ibu, silent moving mengajari kita melakukan yang banyak. Kehidupan kita ditopang oleh sesuatu yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan belum tentu tidak ada. Bahkan lebih besar. 1 Korintus 2:9 mengatakan apa? Yang tidak pernah kau lihat, tidak pernah kau dengar, yang tidak pernah bahkan timbul dalam hati, disediakan Allah bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Artinya apa Bapak Ibu? Yang kita lihat itu terbatas. Satu hari, video yang diupload di YouTube saat ini ya, untuk kita lihat itu butuh waktu 15-20 tahun. Wah, gitu banyak. Jadi kalau kita orang upload 4 hari, kita sudah melihat terus video yang muncul, waktu kita sudah, umur kita sudah 60-70 tahun. Jadi apa? Yang tidak kita lihat kita banyak. Karena itu jangan terlalu pusing dengan expose, jangan terlalu pusing. Mari kita bergerak, melayani Tuhan seperti prajurit. Yes sir, dan melakukan. Ya Tuhan, aku lakukan. Ya Tuhan, aku setia. Kita setia doa pagi, kita setia melayani, tetapi bukan itu menjadi kesombongan, tetapi karena cinta kita kepada komandan kita yang mengasihi kita. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya melihat ayat berikutnya, yaitu sebagai seorang olahragawan. Sebagai seorang olahragawan di dalam 2 Timotius 5, di dalam 2 Timotius 2 ayat yang kelima. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Jadi Bapak Ibu, ini berbicara ruang-ruang sempit. Ruang-ruang sempit di mana kita dilatih dan dibentuk Tuhan. Olahragawan ketika yang tantangannya adalah bukan performnya, ketika hari bukan, tapi ketika di dalam bangun pagi, saat sunyi, siang terik, atau ketika semuanya istirahat, dia mau nggak melatih diri, terus berlatih. Sehingga ketika pertandingan tiba, dia sudah siap. Demikian juga dengan kehidupan kita. Maukah kita sungguh-sungguh memiliki ruang-ruang sempit di mana di situ tidak ada tepuk tangan, tidak ada pujian, tapi kita melatih diri kita. Ketika kita sebagai mahasiswa, sebagai karyawan, sebagai orang yang diberi tugas-tugas khusus oleh atasan kita, oleh perusahaan, oleh siapapun, oleh gereja, oleh apapun, kita melakukan dengan sungguh-sungguh. Kita persiapkan dengan sungguh-sungguh. Sehingga private perform kita sama dengan public perform kita. Jadi jangan tergoda untuk dipuji. Karena public penampilan, tetapi sesungguhnya di dalam kesendirian, itulah apa yang disebut dengan kita mempersiapkan diri. Karakter berarti what are you doing when no one watching? Apa yang kau lakukan ketika tidak ada orang lihat? Di dalam kesendirian. Kita bisa berbicara baik, kita berbicara menasihatin orang. Tapi apakah sungguh-sungguh kita melakukan? Itulah ruang sempit. Tidak ada seorang pun yang melihat. Tetapi Tuhan tetap melihat. Integritas berarti apa? Melakukan yang benar. Doing the right thing. Even no one is watching. Ketika tidak ada melihat, orang melakukan yang benar. Melakukan yang benar. Setia. Sungguh-sungguh menjadi pelaku. Aku mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran
yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Dalam 2 Timotius 4 ayat 7-8. Mahkota ini adalah Stefanos, yaitu mahkota hasil perjuangan yang di dalamnya terkandung berkat-berkat Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kita. Tidak ada mahkota tanpa peperangan. Pertarungan sesungguhnya kita adalah persiapan, planning, private perform, kehidupan yang apa adanya, yang berjuang, yang mau tidak puas dengan keadaannya, tapi mau kehendak Tuhan dinyatakan, Bapak Ibu. Itulah yang menjadi peperangan kita. Kita seringkali ingin mendapatkan piala, tetapi kita tidak mau berjuang. Ada anak-anak sekolah pulang ke rumah dan membawa mahkota membawa piala yang sangat bagus, dan dia bangga. Dia cerita kepada orang tuanya, "Ma, Papa, saya dapat piala." Kemudian mama papanya tanya lagi, "Kamu lomba apa, Nak?" Anaknya terdiam diri. "Enggak, Pak, saya enggak ikut lomba. Cuma tadi di sekolahan ada piala di luar ruangan yang enggak ada yang punya, jadi saya ambil." Jadi Bapak Ibu, orang bawa piala tidak berarti memenangkan lomba, dan itu bukan piala. Piala bisa dibeli, tetapi piala sesungguhnya adalah bagaimana kita di dalam pagi hari, mungkin di malam ketika semua sedang istirahat, ketika semua sedang terlelap, kita bangun. Di situ nggak ada sesama, nggak ada tepuk tangan, nggak ada dukungan, tapi kita memilih untuk melakukan bagian kita, melakukan yang benar. Kita memilih untuk tetap berjuang, menyelesaikan apa yang jadi tanggung jawab kita. Seringkali di dalam pelayanan saya, ketika saya melihat anak istri malam-malam, capek rasanya. Tapi saya tiap melihat mereka, ada satu gairah Tuhan memberikan passion. Yuk kamu berdoa, yuk kamu bekerja, kamu melakukan sesuatu. Jauh melebihi apa yang menjadi harapan orang kepadamu. Kenapa? Kamu harus berbuat kebajikan untuk mengasihi istri, mengasihi jemaat, mengasihi orang-orang. Bahkan berdoa bagi mereka. Jadi dua attitude, serving attitude yang saya sampaikan adalah bergerak dalam sumber. Yang kedua, kita lakukan dalam ruang-ruang sempit. Ruang-ruang yang menjadi pertarungan yang sesungguhnya. Menjadi medan pertarungan. Keberanian kita untuk tetap setia. Melakukan, berharap kepada Tuhan. Sungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi bagian kita. Kita tidak puas dengan apa yang baik. Karena musuhnya yang terbaik adalah cukup puas dengan yang baik. Tuhan menciptakan kita dengan segala kemuliaan, hormat, dan potensi yang luar biasa. Tetapi hanya kurang dari 3% orang mencapai potensinya. Kenapa? Karena dia sungguh-sungguh menggumuli, tidak sungguh-sungguh menulis semua, tidak sungguh-sungguh hidup di dalam perjuangan bersama-sama dengan Tuhan. Rick Warren di dalam survei yang panjang, dia menulis kurang dari 3 orang yang mencapai potensi dalam hidup. Tetapi ada orang-orang seperti ini berjuang di ruang-ruang sempit, berdoa, bergumul, melakukan sesuatu yang melebihi orang-orang di sekitarnya. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, berbicara di dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-6. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Sebagai seorang petani kita harus bekerja keras dan tiada kata lelah. Sebab petani yang bekerja keraslah yang mendapat bagian dari hasil panennya, bukan petani yang malas. Di dalam Amsalnya Salomo menulis, pada musim dingin si pemalas tidak membaca. Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak mendapatkan apa-apa. Mazmur 126 ayat 5. Barang siapa yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak dan sorai. Dalam Yesaya 37 ayat yang ke-30 tentang musim-musim kehidupan ya. Mungkin saya perlu bacakan ini di dalam Yesaya pasal 37 ya, ayat 30 untuk Bapak Ibu ya, sebagai ayat terakhir. Yesaya pasal 37 ayat 30.
Dan inilah yang akan menjadi tanda bagimu, hai Hizkia. Dalam tahun ini orang akan makan yang tumbuh sendiri. Dan dalam tahun yang kedua apa yang tumbuh dari tanaman yang pertama. Tetapi pada tahun yang ketiga menaburlah kamu, menuai, membuat kebun anggur, dan memakan buahnya. Ketika kita menjadi bayi-bayi rohani, kita disuapin orang lain. Kita mulai bertumbuh, kita juga mulai belajar menabur, dan masih menerima dari orang lain. Tapi ketika semuanya sudah bertumbuh dewasa, maka seorang harus menciptakan, menabur sendiri, menuai sendiri, dan memakan dan berbagi bagi orang lain. Ini adalah sesuatu yang seringkali orang tidak tahu, yaitu masa kronos. Di dalam ilmu teologi, di dalam masa itu ada 3, yaitu kronos, kemudian kairos. Kronos itu waktu kronologi, seperti kita hari ini, tanggal 4 Maret misalnya, 2022. Besok 5 dan seterusnya, itu kronos. Kemudian kairos itulah waktu janji Tuhan terjadi, dan klero itu pengendapan janji-janji Tuhan. Kurang lebih seperti itu. Nah, bagaimana kita di dalam hidup ini sebagai umat percaya, sebagai anak-anak Tuhan, harus setia di masa kronos. Seringkali kita tidak mau setia. Ketika kita bekerja pertama kali setelah selesai kuliah, kita mau nggak setia? Setia apa? Setia akan harta orang lain. Kalau bukan milik kita, jangan diambil. Firman Tuhan berkata, kalau engkau nggak setia kepada harta orang lain, bagaimana Tuhan memarkirkan harta yang sesungguhnya? Ketika kita masih mahasiswa, perlu setia kita mengerjakan. Nggak bisa kuliah dipendekin menjadi seminggu, semua setia. Semester 1, semester 2 harus belajar. Ketika kita kuliah, di dalam kita membangun rumah tangga, butuh setia sama pasangan kita, mengucap syukur sekalipun mungkin yang terjadi belum seperti yang kita harapkan, tapi belajar percaya setia, mengucap syukur. Kalau di dalam kegerakan pria, saya suka mengajari, saya mentor banyak pria, saya mengatakan, setiap bangun pagi katakan kepada istrimu, engkau adalah hadiah terindah dari Tuhan dalam hidupmu. Setiap pagi, sekalipun mungkin istrimu masih belum sesuai harapan, masih menyebalkan, masih melakukan hal yang belum kau ingin ucapkan, setia akan tiba saatnya semuanya berubah ketika kairos itu terjadi di dalam kita, Pak. Banyak orang sekarang ini yang saya temui dalam pelayanan saya, dan saya menolong banyak orang itu nggak bisa mengelola keuangan. Mereka pengen cepat kaya, makanya ada orang yang melayani Tuhan tapi utang online-nya banyak, pinjol begitu digunakan, sehingga beberapa orang yang konseling pada saya bahkan dia begitu setia, hidup rohaninya kelihatan baik, dia punya cicilan sampai 16 pinjol, sampai 10. Aduh, saya bilang, Pak, tolonglah saya. Mereka pikir ditolong itu adalah dipinjamin uang. Padahal sesungguhnya tidak ada jalan lain di dalam hidup ini, setia. Dengan harta kita tidak boleh berhutang. Firman Tuhan mengatakan bukan tidak boleh berhutang. Sebenarnya kalau berhutang harus dibayar. Banyak sekali orang berhutang, tidak mikir. Tetapi mau membayar mikir. Mestinya kalau kita mau berhutang, pikir sungguh-sungguh. Kenapa? Kita sedang menggadaikan masa depan kita. Mestinya kita nikmati, kita bayarkan ke orang lain. Tetapi waktu kita membayar, jangan mikir, itu bukan uangmu. Engkau harus membayar tanggung jawab. Nah, setia dalam hal seperti ini, tidak banyak, Bapak. Orang yang pacaran, setia menjaga kekudusan. Tidak banyak. Belum waktunya. Engkau harus setia dengan apa yang Tuhan percayakan bagimu. Setia, nikmati proses. Jalani masa-masa di mana kita ada, jalani di mana kita harus setia datang ke gereja, setia memuji Tuhan, setia datang ke persekutuan. Mungkin sekalipun nggak banyak yang datang, engkau harus setia. Masa-masa ketika terjadi jawaban Tuhan. Saya lihat dalam buku namanya Jawaban yang tak terbuka, orang setia dalam banyak hal setia. Tetapi ketika waktunya Tuhan menjawab, dia sudah nggak tahan. Jadi setia itu harus dilihat dalam akhirnya. Dalam bahasa Jerman dikatakan, and is good, alles good. Kalau
akhirnya baik, maka semuanya baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya sharing saya hari ini memperlengkapi Bapak Ibu, menjadi berkat bagi setiap Bapak Ibu, bahwa mari kita di dalam masa pandemi ini, masa yang keadaan tidak menentu, keadaan dunia tidak menentu, semua yang tidak menentu, kita tetap mengasihi Tuhan, kita bergerak, bekerja secara diam-diam, melakukan. Kemudian kita terus mau diproses di dalam ruangan-ruangan doa kita, di dalam ruang-ruangan pelatihan kita, di dalam ruang kerja kita, di dalam rumah-rumah kita melakukan terus, Tuhan bentuk. Dan yang terakhir Bapak Ibu, mari kita jalani itu dengan setia. Dengan setia. Ketika jawaban Tuhan datang, kita siap. Kita menjadi orang-orang yang membawa kerajaan Allah dalam bidang kehidupan kita. Kita memiliki karakter yang teruji. Kita tidak jatuh oleh kekayaan. Kita tidak jatuh ketika dipuji orang. Dan kita tidak rendah diri, minder ketika dihina orang. Karena dia sadar kekuatannya adalah Tuhan sendiri yang sudah mengasihi dan menebus dia. Mari kita berdoa Bapak Ibu.